Jago. I don't know who's Marco. I just hit this lotto. I'm building up my cargo, and I know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Hintoyumo dengan NIM 151418013, dan di samping kanan saya Akila Fajahaya Mokodompit dengan NIM 151418014, dan di samping kiri saya Widi Murniantari dengan NIM 151418017. Kami dari kelompok 2, kelas 6A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang pentingnya manajemen humas dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan, yang mana dunia pendidikan mempunyai peran sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya kualitas pendidikan. Hal ini bisa dirasakan ketika lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan yang baik dapat dilihat kualitas atau mutunya. Semua lembaga pendidikan berorientasi pada mutu. Lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika input, proses, dan hasilnya dapat memenuhi persyaratan yang dituntut oleh pengguna jasa pendidikan. Sekolah yang baik mutunya adalah sekolah yang bisa mencetak peserta didik berprestasi tinggi dan dapat memanfaatkan guru-guru yang berkualitas baik serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar. Peningkatan mutu pendidikan hanya akan terjadi secara efektif bila mana dikelola melalui manajemen yang tepat. Akan tetapi, begitu banyak lembaga yang tidak memfungsikan manajemennya dengan baik. Memang pada awalnya mereka berusaha merencanakan manajemen dengan baik, tetapi hasil tidak seperti yang diharapkan. Bahkan, tidak sedikit lembaga yang merasa kesulitan untuk merealisasikan rencana yang mereka buat sendiri. Hal ini yang menyebabkan lembaga pendidikan tertinggal dengan lembaga pendidikan yang lain. Manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk mengatur agar memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Terlihat dengan jelas, manajemen mempunyai peran yang cukup besar bagi perkembangan lembaga di masa yang akan datang. Selain itu, kerjasama antar bagian dan kesadaran akan tanggung jawab masing-masing bagian juga merupakan faktor penting. Salah satu yang berperan di sini adalah manajemen humas. Manajemen humas ini merupakan manajemen yang mengatur hubungan antara lembaga dan masyarakat. Manajemen humas mempunyai peranan yang besar bagi perkembangan lembaga karena bagaimanapun suatu lembaga tidak mungkin berkembang dengan baik tanpa adanya hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Istilah hubungan masyarakat pertama kali dideklarasikan oleh Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson pada tahun 1807. Humas pada awalnya berkembang dari dunia hiburan dengan munculnya era press agentry. Pada masa ini, para press agent menggunakan segala cara termasuk manipulasi informasi, asalkan pengguna jasa mereka menjadi terkenal. Menurut Frank Jeffkins, humas adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pengertian. Adapun menurut Sondang Pesiagian, humas adalah keseluruhan kegiatan yang dijalankan suatu organisasi terhadap pihak-pihak lain dalam rangka pembinaan pengertian dan baiknya. Selanjutnya kita masuk pada pengertian mutu pendidikan. Menurut Omar Hamalik, mutu pendidikan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik. Transformasi sekolah era kontemporer menuju sekolah bermutu terpadu diawali dengan komitmen bersama terhadap mutu pendidikan oleh komite sekolah, administrator, guru, staf, peserta didik, dan orang tua peserta didik dalam komunitas sekolah.
Sedangkan prosesnya melalui manajemen strategi yang berorientasi pada mutu dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau user education. Pengembangan mutu dalam sektor pendidikan sesungguhnya mengadopsi berbagai konsep, walaupun yang paling dominan adalah konsep mutu dalam dunia industri. Akan tetapi, pengembangan mutu akhirnya merembes pada ranah pendidikan menjadi suatu yang paten, sehingga mutu pendidikan merupakan suatu hal yang menjelma menjadi kebutuhan primer bagi sekolah untuk bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Adapun jika dilihat dari segi korelasi mutu dengan pendidikan, mutu dapat diartikan sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Zauzak Ahmad bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah atau madrasah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut dan menurut norma atau standar yang berlaku. Dalam konteks pendidikan, menurut Departemen Pendidikan Nasional, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Sudarwan Danim menyebutkan mutu pendidikan mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan peserta didik. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang perangkat lunak seperti peraturan, struktur, organisasi, deskripsi, kerja, dan struktur organisasi. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita. Mutu proses pembelajaran mengandung makna kemampuan sumber daya sekolah dalam mentransformasikan beragam jenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu dari peserta didik. Apabila dilihat dari hasil pendidikan, mutu pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari hubungan masyarakat. Yang pertama, ada fungsi perencanaan. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa jumlah biayanya. Perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan. Yang kedua yaitu ada fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama di lembaga pendidikan. Kegiatan pengorganisasian bertujuan menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip manajemen lembaga pendidikan. Fungsi pengorganisasian ini meliputi pembagian tugas kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan, serta menetapkan wewenang dan tanggung jawab, sistem komunikasi, serta mengkoordinir kerja setiap karyawan di dalam suatu tim kerja yang solid dan terorganisir. Yang ketiga yaitu adalah fungsi penggerakan. Menggerakkan dalam hal ini merangsang anggota-anggota organisasi melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Menurut Davis, menggerakkan adalah kemampuan pemimpin membujuk orang-orang mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. Yang keempat yaitu fungsi pengkoordinasian. Pengkoordinasian berarti menjaga agar masing-masing tugas yang telah diberi wewenang dan tanggung jawab dikerjakan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan. Menurut G, pengkoordinasian adalah rangkaian aktivitas menghubung, menyatupadukan, dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya sehingga semuanya berlangsung secara tertib dan seirama menuju ke arah tercapainya tujuan tanpa menjadi kekacauan dan percekcokan dan kekosongan kerja. Yang kelima yaitu fungsi pengarahan.
Pengarahan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan bersama tetap melalui jalur yang ditetapkan. Tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Dan yang terakhir yaitu adalah fungsi pengawasan. Pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk mengetahui realisasi perilaku tenaga pengajar dan karyawan dalam organisasi lembaga pendidikan. Secara umum, pengawasan dikaitkan dengan upaya mengendalikan, membina, dan penelusuran sebagai upaya pengendalian kualitas pendidikan. Menurut Johnson mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi sistem melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan-penyimpangan tujuan sistem hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Nah, jadi di sini kita masuk ke tujuan manajemen humas. Secara umum, hubungan sekolah dan masyarakat memiliki tujuan yang hendak dicapai, yakni berupa peningkatan mutu pendidikan, sehingga pada gilirannya masyarakat akan merasakan dampak langsung dari kemajuan tersebut. Adapun tujuan yang lebih konkret humas sekolah dan masyarakat ialah yang pertama ada meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat ini. Kemudian yang ketiga, berguna dalam mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih maju dan lebih membumi, agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Nah, berikut itu merupakan tujuan dari manajemen humas. Dan untuk membantu pemahaman tentang makna dari humas tersebut, kita dapat mengungkapkan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat memiliki tujuan lain juga, seperti mengembangkan pemahaman tentang maksud dan saran-saran dari sekolah, menilai program sekolah dengan kata-kata kebutuhan terpenuhi, kemudian mempersatukan orang tua, murid, serta guru-guru dalam memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik, mengembangkan kesadaran akan pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan, kemudian membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah, memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah, dan terakhir, mengarahkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah. Kemudian kita masuk lagi pada peran humas di lembaga pendidikan. Peran humas di lembaga pendidikan ke depannya ini antara lain ada yang pertama, membina hubungan harmonis kepada politik internal atau di dalam lingkungan lembaga pendidikan seperti guru, tenaga administrasi, karyawan, dan peserta didik, dan hubungan kepada publik eksternal atau di luar lingkungan lembaga pendidikan yang seperti orang tua peserta didik, masyarakat, dan di luar instansi lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua ada membina komunikasi dua arah kepada publik internal dan publik eksternal dengan menyebarkan pesan, informasi, dan publikasi hasil penelitian dari berbagai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemimpin. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis suatu opini atau berbagai persoalan, baik yang ada di lembaga pendidikan maupun yang ada di masyarakat. Kemudian yang keempat, berkemampuan mendengar keinginan atau aspirasi-aspirasi yang terdapat di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir ada bersikap terampil dan dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemimpin dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke indikator mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah atau madrasah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Dalam konteks pendidikan, menurut Departemen Pendidikan Nasional,
Pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Nah, untuk indikator pendidikan sendiri ada beberapa. Yang pertama, satu, hasil akhir pendidikan. Yang kedua, hasil langsung pendidikan. Hasil ini adalah hasil yang dipakai sebagai titik tolak pengukur mutu pendidikan. Suatu lembaga pendidikan misalkan tes tertulis, daftar cek, anekdot, skala rating, dan skala sikap. Kemudian yang ketiga ada proses pendidikan. Yang keempat ada instrumen input, yaitu alat berinteraksi dengan raw input peserta didik. Kemudian yang kelima ada raw input, peserta didik, dan lingkungan. Lembaga pendidikan adalah satu subsistem dari beberapa subsistem yang ada dalam masyarakat. Keberadaan lembaga pendidikan tidak terlepas dari peran masyarakat, karena maju tidaknya sebuah lembaga pendidikan dalam semua jenjang dan level tergantung bagaimana lembaga pendidikan itu sendiri. Kemudian manajemen humas menjadi salah suatu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, mengkomunikasikan, serta pengkoordinasian yang secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Dan untuk merealisasikan itu semua, banyak hal yang harus dilakukan oleh humas dalam suatu lembaga pendidikan. Manajemen humas di lembaga pendidikan memiliki tujuan. Humas sendiri bisa dirumuskan secara berbeda oleh setiap lembaga pendidikan yang ada di sekolah. Berikut merupakan tujuan tersebut. Yang pertama ada mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan sasaran-sasaran dari sekolah. Yang kedua, menilai program sekolah dalam kata-kata kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi. Yang ketiga, mempersatukan orang tua, murid, dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan. Yang kelima, membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah. Yang keenam, memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah. Yang ketujuh, mengarahkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah. Selain memiliki tujuan, humas di lembaga pendidikan juga memiliki fungsi, yakni fungsi yang pertama, fungsi perencanaan, yang kedua, fungsi pengorganisasian, yang ketiga, penggerakan, yang keempat, pengkoordinasian, yang kelima, pengarahan, dan yang keenam, pengawasan. Secara umum, hubungan sekolah dan masyarakat memiliki tujuan yang hendak dicapai, yakni berupa peningkatan mutu pendidikan. Sehingga pada gilirannya masyarakat akan merasakan dampak langsung dari kemajuan tersebut. Adapun tujuan yang lebih konkret hubungan antara sekolah dan masyarakat antara lain, guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik, berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat ini. Berguna dalam mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih maju dan lebih membumi, agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika dalam video ini masih terdapat kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They say you too tired though, but I think that I lost you. Her mama a party girl, she just want